Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Yulia Dewi, mahasiswa IAIN Gajah Putih Takengon, jurusan Tarbiyah, program studi Tadris Matematika semester 4. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah geometri ruang. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang kubus. Yang pertama, pengertian kubus. Apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi datar yang berbentuk persegi yang sama besar atau kongruen. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Perhatikan titik yang di sebelah kanan. Yang pertama, buatlah sebuah titik awal, kita namai titik A. Yang kedua, tariklah garis secara vertikal dan horizontal yang merupakan panjang dan tinggi kubus dengan panjang yang sama. Garis ini menentukan panjang rusuk kubus yang akan kita buat. Nah, di sini saya membuat panjang rusuknya 4. Yang ketiga, buatlah garis putus-putus AD sepanjang setengah rusuk dengan besar sudut 50 derajat. Garis ini menjadi lebar kubus. Yang keempat, gambarlah garis putus-putus DC sejajar dengan garis AB sepanjang rusuk. Yang kelima, gambarlah garis BC sejajar dengan garis AD sepanjang setengah rusuk. Yang keenam, buat garis tinggi melalui titik-titik B, C, dan D sepanjang rusuk sejajar dengan garis AE. Dan yang terakhir yaitu membuat sisi atap kubus dengan menghubungkan titik-titik E, F, G, H dengan ruas garis. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H telah kita buat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian kubus. Bagian-bagian kubus itu ada 6. Yang pertama rusuk, yang kedua bidang atau sisi, yang ketiga titik sudut, yang keempat bidang diagonal, yang kelima diagonal ruang, dan yang terakhir diagonal bidang atau sisi. Nah, yang pertama adalah rusuk. Kubus memiliki 12 rusuk yaitu AD, perhatikan kubusnya, AB, BC, DC, EF, FG, HG, EH, AE, BF, CG, dan DH. Kemudian bidang atau sisi. Kubus mempunyai 6 bidang sisi yaitu bidang ABFE, bidang ADHE, bidang EFGH, bidang ABCD, bidang DCGH, dan bidang BFGC. Kemudian titik sudut. Kubus memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian bidang diagonal. Kubus mempunyai 6 bidang diagonal, yaitu DBFH, EHCB, ADGF, EFCD, AEGC, dan ABGH. Kemudian diagonal ruang. Kubus ABCDEFGH memiliki 4 diagonal ruang yaitu DF, AG, EC, dan BH. Kemudian yang terakhir diagonal bidang atau sisi. Setiap bidang sisi pada kubus memiliki 2 diagonal sisi, sehingga kubus memiliki 12 diagonal sisi yaitu EB, CF, BG, GD, ED, HA, DB, HF, EG, AF, AC, dan HC.
V. Nah, sekarang kita akan mencari rumus diagonal bidang. Diagonal bidang atau sisi dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan gambar kubus ini. Misalkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk S, maka tentukan panjang BE. Panjang BE dapat kita tentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana sudut siku-sikunya berada pada titik sudut A, yaitu 90 derajat. Maka untuk mencari BE, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Rumus teorema Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka untuk mencari BE, kita juga menggunakan BE kuadrat sama dengan A B kuadrat ditambah A E kuadrat. BE kuadrat jika dipindahkan ke sebelah kanan menjadi akar, maka BE sama dengan akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat. BE sama dengan, karena kita ketahui tadi panjang rusuk AB adalah S, maka akar S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan akar 2S kuadrat. Akar 2S kuadrat adalah S akar 2. Maka inilah rumus mencari diagonal bidang. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan rumus diagonal ruang. Sama seperti diagonal bidang, untuk mencari diagonal ruang juga menggunakan teorema Pythagoras. Sekarang perhatikan gambar kubus ini. Misalkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk S, maka tentukan diagonal ruang BH-nya. Sebelum kita mencari diagonal ruang BH-nya, kita cari dulu diagonal BD-nya. Karena BD adalah diagonal bidang, maka cara mencarinya sama seperti kita mencari diagonal BE tadi, yaitu BD sama dengan akar AB kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan, karena panjang rusuknya adalah S, maka akar S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan akar 2S kuadrat. S kuadrat jika diakarkan menjadi S akar 2 tetap. Setelah kita mendapatkan panjang diagonal BD yaitu S akar 2, baru kita bisa mencari diagonal ruang BH-nya, yaitu BH sama dengan akar BD kuadrat ditambah DH kuadrat sama dengan BD-nya tadi adalah S akar 2, maka akar S akar 2 ditambah S kuadrat. Karena S akar 2 sama dengan 2S kuadrat, maka 2S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan 3S kuadrat. S kuadrat jika diakarkan menjadi S akar 3 tetap, maka hasilnya adalah S akar 3. Dan inilah rumus untuk mencari diagonal ruang. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mencari luas permukaan kubus?
Untuk mencari luas permukaan kubus, kita dapat menggunakan jaring-jaring kubus. Sebelumnya, kita namai dulu setiap permukaan dari jaring-jaring kubus. Yang ini sebagai luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5, dan luas 6. Maka untuk mencari luas permukaannya adalah LP sama dengan luas 1 ditambah dengan luas 2 ditambah luas 3 tambah luas 4 ditambah luas 5 ditambah luas 6. Karena rumus untuk mencari luas adalah sisi dikali sisi, maka sisi dikali sisi ditambah 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 sisi dikali sisi sama dengan, karena luas bagiannya ada 6, maka 6 dikali sisi kali sisi sama dengan sisi dikali sisi sama dengan sisi kuadrat, maka 6 sisi kuadrat. Inilah rumus untuk mencari luas permukaan kubus. Nah, yang terakhir, bagaimana cara kita mencari volume kubus? Untuk mencari volume kubus, kita perlu mengkalikan, yaitu luas alas dikali tinggi. Karena setiap rusuk kubus itu sama, yaitu S, S, dan S, maka luas alas adalah S dikali S, dan tingginya adalah S, maka volume untuk mencari kubus adalah S pangkat 3. Inilah rumus untuk mencari volume kubus. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.